Di sela-sela pendaftaran bakal calon legislatif, Bacalek, anggota DPRD Cilacap untuk pemilu 2024, seorang kader fungsionaris Partai Golkar Cilacap dikabarkan hengkang ke salah satu partai lain. Padahal sebelumnya, salah satu kader itu mendeklarasikan diri bergabung di Partai Golkar hingga menggelar hajatan besar. Menanggapi hal tersebut, Ketua Despileg DPD Partai Golkar Cilacap, Ekanto Wahyuning Santoso menilai, hal itu tidak berpengaruh terhadap kebesaran dan kesolidan partainya. Ia juga menegaskan hal tersebut tidak perlu dipersoalkan. Ekanto mengatakan, hingga saat ini masih banyak kader dan para tokoh di Cilacap yang ingin bergabung menjadi bacalek dari Partai Golkar untuk pemilu 2024 mendatang. Kendati demikian, salah satu fungsionaris Partai Golkar Cilacap yang bermanuver ke salah satu partai lain juga dipertanyakan soal etikanya, sebab, di sisi lain saat sebelumnya mendeklarasikan diri bergabung di Partai Golkar dengan menggelar hajat besar, sampai pengurus partai memakaikan jas kuning di hadapan masyarakat. Jadi begini Mas Ulul, pertanyaan panjenengan berkaitan dengan beredarnya isu salah satu kader utama atau mungkin fungsionaris dari Partai Golkar yang sudah mendeklarasikan diri untuk ikut berkibar di Partai Golkar dan sekarang ternyata berubah arah ke salah satu partai lain. Saya pikir kalaupun itu betul ada, itu hak daripada yang bersangkutan. Tidak perlu dipermasalahkan terlalu berlebihan sehingga nanti akan menimbulkan hal-hal yang justru tidak baik. Sekali lagi itu hak politik seseorang untuk berpindah-pindah partai politik. Dan akhirnya biarlah masyarakat yang menilai kalau memang betul ada kader kami atau fungsionaris kami yang beralih ke partai lain. Artinya kami tidak merasa kehilangan karena memang kami memproduksi kader-kader yang begitu banyak. Sampai dengan saat ini saja dari proses pendaftaran bakal calon anggota legislatif kita sudah hampir mendekati 100 orang, sehingga sebetulnya kita tidak akan berpengaruh kalaupun akan kehilangan satu fungsionaris, satu bacalek atau berapapun yang mungkin tidak signifikan, tidak akan merubah, tidak akan berpengaruh terhadap keberadaan dan kebesaran Partai Golkar di masa yang akan datang. Sekali lagi, sampai dengan saat ini kami juga tetap masih menerima bakal calon anggota legislatif. Bahkan pada hari ini kami menerima salah satu caleg wanita, seorang tenaga medis dari Kecamatan Nusawungu, dan beberapa hari yang lalu kami juga menerima 3-4 orang bacalek dari wilayah barat dan dari wilayah timur. Jadi sekali lagi, kami partai besar, kami tidak akan merasa kehilangan manakala memang ada kader fungsionaris yang ingin berkarya di partai lain. Biarlah masyarakat yang akan menilai figur-figur seperti itu. Untuk pendaftaran bacalek Partai Golkar, baru-baru ini juga ada tokoh dari kalangan tenaga medis wilayah Nusawungu Rasinah, kemudian tokoh lain dari Kesugihan Wahid Imam serta Suyanto. Ekanto menambahkan, untuk pendaftaran bacalek masih dibuka hingga tanggal 25 April tahun 2023 mendatang. Berbagai tokoh dan kalangan pun banyak yang telah mendaftarkan diri menjadi bacalek dari partai berlambang pohon beringin ini, bahkan sampai saat ini sudah ada hampir 100 pendaftar. Pendaftaran Ibu sebagai bakal calon anggota legislatif dari Partai Golkar Kabupaten Cilacap, dan berkas-berkas saya terima. Selanjutnya akan kami proses sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan regulasi yang ada di DPD Partai Golkar Kabupaten Cilacap.